Intan yakin banyak teman-teman yang tahu tokoh yang Intan bahas hari ini. Dia adalah Tang Sancang, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Tong Samcong. Yap, dia adalah tokoh dongeng populer yang terkenal di seluruh dunia dalam kisah Kerasakti. Di tahun 1996, Kerasakti itu sempat masuk Indo dan ngehit juga. Bukan cuma di Indo, di berbagai negara. Dan saking ngehitnya Kerasakti ini sampai ya banyak yang nggak nyadar kalau Biksu Tang ini itu beneran pernah hidup di dunia, bukan fiktif. Ayo, siapa tuh yang kaget? Biksu Tang ini juga beneran guys mempertaruhkan nyawanya untuk perjalanan ke barat mendalami kitab suci. Kalau di film Kerasakti itu Biksu Tang ini digambarkan sebagai manusia yang lemah, yang nggak bisa apa-apa tanpa ketiga muridnya. Tak kasih tahu ya guys ya, aslinya Biksu Tang ini orangnya keren banget, dia pemberani banget. Dia berjalan ke barat itu sendirian, nggak ditemenin sama Kerasakti. Di video ini Intan mau membahas sisi historis dari Biksu Tang yang jarang diketahui oleh orang lain. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacain dulu pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Irsan. Mohon di-share kisah legenda Jet Emperor atau Kaisar Gyeokgyu Wang Tati, Kanen. Makasih, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Di Saweria itu teman-teman juga bisa nulis message-nya bisa berupa dukungan, request video, atau pertanyaan yang nantinya bakal Intan bacakan di video berikutnya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Okay, let's start! Biksu Tang ini guys, dia punya banyak nama. Nama kecilnya adalah Chen Yi. Dia juga dipanggil Xuan Chang, Tang Seng, Tang Sancang, Tong Samcong. Biksu Tang ini lahir pada tahun 602 pada saat pemerintahan dinasti Sui. Dia lahirnya di provinsi Henan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channelnya Intan, Intan saranin teman-teman nonton playlistnya Intan tentang Dynasty. Ini nih playlistnya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Playlist Dynasty ini menceritakan satu persatu Dynasty di China, mulai zaman prasejarah sampai Dynasty terakhir di China yaitu dinasti Qing. Soalnya pergantian dinasti itu adalah basic dari cerita-cerita yang bakal Intan bawakan di channel ini. Ayahnya Chen Yi ini guys, itu sejak kecil itu sudah ngajarin dhamma ke anak-anaknya. Anak-anaknya disuruh belajar untuk berbuat baik, mengasihi sesamanya. Sehingga kakak laki-laki dari Chen Yi itu akhirnya belajar dhamma, menjalani kehidupan monastik di biara Jingtu. Apa sih kehidupan monastik itu? Itu menjalani hidup yang religius atau menjadi calon biku. Masih calon ya guys ya. Soalnya kalau menjadi biku kan ya harus disumpah dulu. Kalau menjadi calon biku, andai kata pada akhirnya nggak mau jadi biku, jadi manusia biasa, itu masih nggak apa-apa. Di tahun 611, ayah dari Chen Yi ini meninggal sehingga Chen Yi pun ikut kakaknya untuk menjalani kehidupan monastik di biara Jingtu, juga jadi calon biku. Pada tahun 618, dinasti Sui runtuh. Dinasti Tang berdiri menggantikan dinasti Sui. Hal ini membuat Chen Yi dan kakaknya itu pergi ke Chang'an. Chang'an itu suatu kota yang baru saja disahkan menjadi ibu kota dari dinasti Tang. Di usia yang ke-21 tahun, Chen Yi itu ditahbiskan dan menggunakan nama monastik Xuan Chang. Intan pakai Biksu Tang aja ya guys ya, supaya lebih gampang. Karena Biksu Tang ini memang dia itu passion ya untuk mendalami agama. Biksu Tang ini pernah berkeliling ke berbagai daerah untuk belajar berbagai kitab dari banyak guru. Dan karena kitab yang dipelajari itu banyak, guru
guru yang dipelajari juga berbeda-beda dan punya pandangan yang berbeda-beda pula. Wajar dong kalau sampai terjadi kebingungan. Misalkan nih ya, ada kitab A. Kitab A itu diajarkan menipu itu tidak boleh dengan alasan apapun. Tapi di kitab B itu diajarkan kalau white lies itu boleh lah. White lies itu maksudnya gimana? Jadi kayak gini, misalkan ya si A. Si A itu baru saja kena serangan jantung. Dia diopname. Baru saja selesai opname, istri dari si A itu meninggal mendadak. Tapi si A belum tahu. Terus si B itu temannya si A. Dia mau menengok si A. Si A tanya ke si B, kok istriku nggak datang? Istriku kemana? Ayo, kalau teman-teman jadi si B, teman-teman mau jawab apa? Kalau teman-teman itu jawab, oh istrimu baru saja meninggal, si A langsung mati saat itu juga ya. Bayangkan dia baru saja operasi jantung, keadaannya belum pulih 100%. Tapi kalau bilang, oh istrimu baik-baik saja, nggak usah dipikirin. Nah, itu namanya nipu dong. Ayo, kalau teman-teman jadi si B, teman-teman bakal ngelakuin apa? Tulis ya di komen, Intan pengen tahu pandangan teman-teman. Karena banyaknya pandangan yang berbeda-beda itulah sehingga Biksu Tang itu bingung. Biksu Tang membulatkan tekad untuk pergi ke barat supaya mendalami kitab suci. Untuk pergi ke barat itu guys, itu izinnya susah banget. Jangankan rakyat biasa, pejabat pun untuk keluar dari negara Tang itu juga susah. Tapi di tahun 629 itu ada kelaparan yang melanda. Sehingga pemerintah itu memperlonggar kebijakan. Siapapun yang mau merantau ke negeri lain, ya udah silakan. Untuk mencari kehidupan yang lebih baik, ya silakan. Aturan untuk keluar dari dinasti Tang itu diperlonggar. Sehingga Biksu Tang memanfaatkan sikon ini untuk pergi ke barat. Biksu Tang melewati daerah yang saat ini namanya adalah Xinjiang, sampai Asia Tengah dan akhirnya ke India. Biksu Tang bergabung dengan Nalanda. Nalanda itu pusat pengajaran agama Buddha di India dan mempelajari banyak kitab Buddha di Nalanda sana. Sehingga Biksu Tang itu namanya dikenal dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya dikenal di kalangan Nalanda, di kaum terpelajar ya guys ya. Karena pada zaman ini film Kerasakti belum liris, jadi belum dikenal mendunia kayak sekarang. Setelah 5 tahun Biksu Tang ini berkeliling berbagai daerah di India, Biksu Tang ini sudah mempelajari banyak kitab agama Buddha. Sehingga Biksu Tang ini diminta untuk ngajar di Nalanda. Biksu Tang ini sempat guys mendapat pujian dari sang guru saat membuat tulisan berisi penggabungan pandangannya dan pandangan gurunya terhadap kitab agama Buddha. Dan di tahun itu juga Biksu Tang ini sudah memenangkan banyak lomba debat yang diadakan di zaman itu. Di tahun 645, Biksu Tang kembali ke Chang'an. Berdasarkan catatan sejarah, perjalanan Biksu Tang ke barat ini sampai balik lagi ke Chang'an itu dilakukan selama 17 tahun. Dan menempuh jarak 50.000 li. 1 li itu setengah kilo guys. Dia membawa pulang 520 kitab agama Buddha. Sampai kedatangan Biksu Tang ini disambut sama kaisar dari dinasti Tang saat itu, yaitu Kaisar Taichung. Sesampainya di Chang'an, Biksu Tang itu mulai mengajar dan memiliki ribuan murid. 20 tahun sejak kembali dari perjalanannya ke barat, Biksu Tang telah menerjemahkan puluhan kitab terdiri dari ribuan gulungan. Biksu Tang ini juga menerjemahkan kitab Laozi dan beberapa lainnya ke dalam bahasa Sanskerta untuk disebarkan di India. Biksu Tang juga menuliskan semua yang dia lihat ke dalam catatan perjalanan ke barat dinasti Tang atau Ta Tang Xi Yu Ji, dan itu terdiri dari 12 gulungan. Biksu Tang juga merupakan salah satu pelopor dari 4 penerjemah Tripitaka dalam penyebaran agama Buddha di Tiongkok, serta dia adalah salah satu pelopor aliran Buddha.
Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Biksu Tang. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.